menjelang siang kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, kita semua bisa berkumpul di tempat ini dan merasa jadi tamu lagi karena semua mana aku dapat. Tapi kita bersyukur karena mau nak baku dapat 1 tahun, nak baku dapat 1 minggu, itu disambut seperti keluarga di tempat ini. Bersama-sama dengan keluarga besar, kafe, kita disambut seperti keluarga sendiri. Kita bisa beribadah bersama-sama dan puji Tuhan pada siang hari ini saya diberi kesempatan lagi untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Jerry dan Ibu dan juga teman-teman kafe yang sudah mengucapkan doa dan harapan di tanggal 1 November. Terima kasih banyak. Doa yang sama juga buat Bapak Ibu semua, kiranya kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan dan umur panjang dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Yohanes 4. Kita akan membaca bersama dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 21. Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 21, dan nanti sebagai ayat penutup di Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Itu tolong baca sama juga 1 sampai 30 sampai di 30 sampai 42, bergiliran. Jadi semua ada baca, ada pihak kita toh. Jadi kita pertama, kemudian kedua dari apa? Bro David. Ada Ibu Yodi di situ? Ada. Berarti Ibu Yodi kedua. Jadi ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Dan seterusnya. Jadi Ibu Yodi ayat kedua, Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 42. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Percakapan dengan perempuan Samaria. Oke, kita akan baca ayat pertama, yang kedua Bu Yodi dan seterusnya. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, dia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah dia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terjadi jendela itu sangat tinggi oleh perjalanan, karena itu dia duduk di pinggir sungai itu. Hari kira-kira pukul 12. Ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimpa air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 8. Pak Genda. Berarti boleh di ayat 8 kan? Ayat Sebab 8. murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Pastor ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku
Panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 20 Ibu Riri. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepada aku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan daripada bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajar dia, katanya, Rabi, makan. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 35. Kalau kamu mengatakan 4 bulan lagi telah tiba musim menuai, tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Amin, haleluya. Demikian jauh bacaan Alkitab kita dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 42. Dan puji Tuhan semua fokus membaca, berarti mesti kasih giliran supaya memang semua baca Alkitab. Karena kadang-kadang kan baca Alkitab telinga agak dinding. Jadi ini kalau segiliran semua tetap akan fokus membaca tuh, karena takut jam terlewat tuh giliran. Jadi minggu depan boleh seperti itu, malam yang panjang-panjang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan Alkitab ini
adalah gambaran tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan khotbah saya pada siang hari ini diberi judul Living Water atau air hidup. Kalau kita lihat di awal pembacaan, di situ dikatakan bahwa Yesus datang ke sumur itu tapi dalam keadaan yang dikatakan bahwa Yesus sangat letih oleh perjalanan. Jadi kalau mungkin dibilang bahwa mungkin kalau Yesus sebagai di sisi manusia kan mungkin dia ada rasa lelah, berarti sama dengan orang juga bahwa Tuhan juga merasakan kelelahan. Tapi yang kita lihat di sini bahwa Yesus biarpun lelah, dia tetap tahu apa yang akan dia kerjakan di perjalanan berikutnya. Karena ada targetnya, yaitu seorang perempuan Samaria ini. Jadi Yesus mau datang di sumur ini bukan tidak ada tujuan, dia ada tujuan dan targetnya itu adalah si perempuan Samaria ini. Ada yang ingin dia kerjakan kepada perempuan Samaria ini. Jadi pada siang hari, kira-kira jam 12 siang, betul ya Pastor, jam 12 siang itu kan. Soalnya kita ada barat dengan Pastor jam 12 siang atau jam 12 malam itu. Yaitu jam 12 siang, Yesus datang di sumur Yakub. Dan di situ dia bertemu dengan perempuan Samaria. Di saat dia bertemu dengan perempuan Samaria itu, yang pertama menyapa perempuan Samaria itu adalah Yesus. Jadi menggambarkan juga kepada kita, kalau kita biar tolong sejauh dari Tuhan, tetap Tuhan yang akan lebih dulu mencari orang. Tolong mau sejauh apapun, Tuhan tetap mau cari. Bukan orang yang mau datang, baru Tuhan yang akan lebih dulu mau datang panggil orang untuk kembali ke jalan-jalannya Tuhan. Jadi di sini juga digambarkan perempuan Samaria itu Tuhan yang pertama kali menyapa ini perempuan Samaria. Jadi Tuhan bilang, berilah aku minum. Jadi Yesus membuka pembicaraan dengan perempuan Samaria dengan mengatakan, berilah aku minum. Dan selanjutnya perempuan Samaria ini mengatakan, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Dan di sini dikatakan bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kalau mau dilihat dari percakapan ini, berarti ini perempuan Samaria pernah kenal tentang Yesus. Karena dia begini, masakan engkau orang Yahudi? Dia pernah dengar, ataupun mungkin dia sudah tahu, oh ini Yesus ini orang Yahudi, ataupun mungkin Yesus bebaju atau apa ciri-cirinya orang Yahudi. Itu yang tadi kita juga tanya ke Pastor dan kayak dia langsung, engkau orang Yahudi, berarti dia tahu dan mungkin dari ciri-ciri baju atau mungkin dia pernah dengar. Pokoknya ada sesuatu yang membuat dia itu menunjukkan bahwa oh Yesus orang Yahudi. Nah setelah dia tahu orang Yahudi, dia sadar kita orang Samaria, berarti orang tidak boleh berinteraksi. Tapi Yesus, karena Yesus tahu bahwa Yesus itu membawa damai sejahtera, mengeluarkan berita baik. Jadi batasan-batasan yang sering digunakan oleh manusia kadang maksudnya dipatahkan oleh Yesus, bahwa manusia di hadapan Tuhan semua sama. Jadi Tuhan pakai mau Samaria kah, mau Israel kah, mau Indonesia kah, mau Manado, semua kasih Yesus sama untuk manusia. Sehingga Yesus mengatakan kepada perempuan ini, di saat perempuan dia seperti menolak ingin berbicara dengan Yesus karena ada perbedaan Samaria dengan Yahudi. Tapi Yesus langsung jawab begini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi Tuhan Yesus tidak mau jawab tentang perbedaan suku, tapi malahan Tuhan menyatakan kita ini siapa, tapi diri ini yang Anda hadapi siapa. Jadi Tuhan menjelaskan, kita ini yang mendapat kalau engkau tahu tentang kasih karunia, siapa yang berkata kepadamu, niscaya engkau telah meminta. Jadi Tuhan menyatakan bahwa aku ini Yesus, aku ini mendapatkan karunia Allah. Jadi Tuhan menyatakan bahwa dia bukan orang biasa. Jadi perempuan ini bukan berbicara dengan orang biasa. Tapi ini perempuan Samaria ini, dia hanya fokus di sumur karena dia ambil air. Jadi
dia bertanya ulang, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur, dan engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jadi di sini sebenarnya Tuhan berfokus untuk memberikan air hidup itu untuk wanita ini. Tuhan tidak fokus ke sumurnya, ke sumur dan dia mau ambilkan air. Jadi dia kan sudah bingung, oh nanya Tuhan ada timba, Tuhan ada ini, masa Tuhan bilang ada air hidup. Padahal Tuhan tidak menyatakan tentang ini sumur. Ini sumur kan kalau bahasa Melayu kan parigi kan, parigi gitu. Ya, jadi parigi dan Tuhan tidak fokus di parigi, tapi Tuhan fokus bagaimana Tuhan memberikan air hidup untuk perempuan Samaria ini. Dan akhirnya ini perempuan Samaria lebih bingung lagi, dia begini, adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Dia tanya, ada pekuasa sampai di mana dang? Itu orang Yahudi ini pekuasa sampai di mana? Apakah lebih besar dari bapa kami Yakub yang bikin ini parigi ini? Tapi Yesus sekali lagi menjawab dan menegaskan tentang air hidup. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Maksudnya kalau minum kata ini air parigi, air sumur. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di sini Yesus sama yang memarketingkan itu air hidup dan ini air hidup, kalau mana mau minum mana aus-aus. Kan ini perempuan tertarik sekali tuh mau ambil ini air sumur, ini air parigi. Jadi otomatis itu pemikiran, dia mau dapat air baru dan air baru yang bikin dia tidak haus dan padahal pemikirannya Tuhan itu air hidup. Ini perempuan pemikiran tentang air sumur, ini air parigi. Dan ini perempuan sangat exciting. Ini tuh karena ini orang sakti, mungkin dia mau kasihkan parigi untuk kita di rumah atau bikinkan parigi baru. Ya kan bisa berpikir begitu karena kalau mau dilihat di pembacaan ini kan dia bilang sampai ternak-ternak pun datang minum di sumur ini. Berarti mungkin di sekitar situ yang ini kita pemahaman bahwa mungkin di sekitar situ cuma satu sumur. Masa kan sampai ternak-ternak minum di situ? Kalaupun memang ada beberapa, berarti ternak sendiri, manusia sendiri toh. Tapi ini yang makanya ini semua dari ternak sampai manusia pun ambil air di sumur Yakub ini. Nah, kembali lagi kepada perempuan Samaria ini. Jadi dia begitu menginginkan ini air, tapi kan air yang pemikirannya perempuan ini berbeda dengan pemikirannya Tuhan. Tuhan berpikir tentang air hidup untuk memulihkan hidup perempuan ini. Tetapi perempuan ini berpikir tentang air hidup yang menghilangkan dahaganya dia, dari dia rasa haus dan dia ingin mengambil air dari sumur itu untuk mungkin dia mau cuci kah, untuk dia mau pakai untuk keperluan di rumah tangga kah. Jadi beda. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu selalu fokus ke diri kita. Apa yang maksudnya pokoknya potong pe diri, orang pe hidup, orang pe iman, orang pe kepercayaan, pokoknya apa yang ada pada orang pe hati, orang pe orang pe sikap, orang pe tingkah laku, itu yang ingin Tuhan luruskan sesuai dengan perintah-perintahnya. Tetapi perempuan ini yang fokus kepada di sumur ini menggambarkan orang manusia yang sering fokus kepada makan, minum, apa tuh mau pakai, apa tuh pokoknya padahal sebenarnya Tuhan bilang itu Tuhan tidak usah khawatir tentang itu karena burung-burung di udara saja yang tidak bekerja Tuhan sediakan makan dan minum. Jadi dari percakapan ini kita melihat ada dua fokus yang berbeda. Manusia akan fokus terus di sumur itu. Jadi ini perempuan berpertanyaan, kalau kita lihat dari atas sampai bawah, dia fokus terus tuh sumur itu, air sumur itu karena apa yang dia bilang, ini for kita pakai keperluan, kita mau pakai di rumah, kita pakai baju cuci, kita mau pakai apa, dan itu juga yang sering menjadi fokus kita sebagai manusia, termasuk saya. Terus selalu memikirkan, terus mau makan apa besok, terus mau minum apa, terus mau pakai apa, itu yang terus pikirkan. Besok terus mau ini perlu ini, tapi terus lupa bahwa Tuhan mengatakan, terus jangan khawatir tentang apapun juga. Karena seperti burung-burung di udara Tuhan pelihara. Ternyata
manusia itu untuk hal seperti itu semua Tuhan sudah sediakan. Yang Tuhan lebih fokus adalah kepada air hidup yang ingin memulihkan perempuan ini. Kemudian berikutnya percakapan berikutnya. Karena ini perempuan so ingin sekali itu ada sumur yang air. Jadi sekali lagi orang tahu bahwa ini perempuan fokus di sumur. Perempuan Samaria bilang begini, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi memang dia suka sekali mau dapat ini parigi atau mau dapat air, dan jadi dia meminta pada Tuhan, Tuhan kasih akan dan kita itu air. Jadi di sini Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang ini perempuan tidak apa yang Tuhan bilang tentang air hidup. Dia cuma tahu ini air supaya ada yang maksudnya kan orang-orang lain firman lain ada parigi, dia mendapat satu sendiri, dan jadi perlu berkerumun di sumur ini. Kalau Yesus bilang begini, pergilah, tapi ada kalimat berikut toh, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Jadi kita sebayangkan di saat Tuhan Yesus bilang pergilah, dia pasti susah sekali, wah Tuhan kasihkan air, atau mungkin mau kasih parigi baru. Tapi pas Tuhan bilang begini, panggillah suamimu dan datang ke sini. Mungkin kalau dia langkah susah tuh begini, semua pergi kalau panggil suamimu. Dia langsung mungkin tak berhenti, karena dalam cerita ini perempuan Samaria ini kan dia kan sudah bersuami sampai 5, dan itu pun tidak sah. Bayangkan juga, maksudnya orang baru dan kenal, kong tanya dan DP status. Tidak segampang itu tuh orang baru kenal orang, kong orang mau mengaku tentang status sebagai. Tolong baca berikutnya. Di saat Tuhan bilang panggillah suamimu, baru perempuan itu begini ke Tuhan, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi di saat dia semua pergi, Tuhan Yesus sedang pergilah. Kau Tuhan Yesus bilang, panggillah suamimu dan datang ke sini. Malu nak dia di saat Tuhan bilang, panggil suamimu. Dia kan langsung tak sadar, aduh, tapi suami udah berapa? Ini malu tuh saya kenal Pak Tuhan, sorry 5. Kau semua tidak sah. Malu tuh dia. Tapi di saat karena dia sangat menginginkan ini sumur, ini kan dia pencerita dia suka sekali ini sumur. Jadi dia bilang, biar kita tapi malunya 2, biar kita mau bilang apa tapi status, yang penting kita mau dapat air. Jadi dia bilang begini, dia langsung mengaku, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus, tepat katamu bahwa engkau. Jadi dalam hal ini dia berkata jujur. Dia bilang, Tuhan, kita sudah ada suami. Tuhan bilang, ada 5 suami, ada yang sekarang ada bukan ada suami. Dalam hal ini engkau berkata benar. Bapak Ibu, coba aja misalnya orang ada aib yang orang sembunyikan. Ini orang baru pertama kali baku dapat, dan orang boleh tidak mau jujur ke itu orang. Paling orang malu sekali. Orang ini mau bilang, misalnya, nggak ada batas, nggak ada pencuri kan, misalnya begitu, dan orang kan malu mau mengaku. Paling tuh akan bilang, nyanda ini tak punya, ini kita punya, kita udah beli. Malu tuh orang mau kita ada ambil. Tapi ini perempuan karena tahu dia fokus ini, dia mau dapat parigi, dia mau dapat sumur, dia mau dapat air. Jadi mau tidak mau dia bilang, kita mengaku juga Tuhan. Kita mengaku juga betul kita tidak ada suami. Tapi di balik keterbukaannya, di balik kejujurannya ini, ternyata itulah jalannya Tuhan untuk memulihkan dia. Kalau dia tidak mengaku begini, bagaimana Tuhan memulihkan pada dia? Jadi dalam keterbukaan, dalam kejujuran pada Tuhan dengan dalam kekurangan, mungkin selama ini orang ada sesuatu yang orang tutupi, dan hanya Tuhan yang tahu. Tapi di saat orang terbuka pada Tuhan, itulah jalannya Tuhan untuk memulihkan kita. Kan dibilang di Alkitab, kalau orang mengaku dosa, orang akan diampuni. Dia akan mengampuni. Jadi inilah salah satu caranya Tuhan untuk memulihkan, untuk memulihkan perempuan Samaria ini. Dan ini juga yang saya temukan Rema, bahwa jalan pemulihan dari perempuan Samaria ini adalah di saat dia terbuka kepada Tuhan, dan air hidup itu benar-benar datang memulihkan kehidupannya hanya dengan satu kata ini, hanya dengan di saat dia mengakui, aku tidak mempunyai suami. Jadi
yang Tuhan maksud air hidup itu adalah memulihkan perempuan itu di bagian itu, bukan di bagian mau ambil air ke parigi, mau cuci piring, nyanda, bukan itu yang Tuhan maksud. Tuhan maksud ini adalah untuk mengerjakan sesuatu kepada perempuan Samaria ini. Kemudian jika kita baca seterusnya, salah satu alasan juga yang kita lihat di sini bahwa perempuan bagi Tuhan, berikanlah aku air supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini. Jadi kenapa ada alasan yang mau datang ke sini? Bapak Ibu terang tahu tuh ini perempuan Samaria ini berstatus apa? Sulima suami mungkin. Yang tahu dia mungkin dengan orang suami kah, mungkinkah dia dengan so lajang atau tapi kan dia tidak status pernikahan. Jadi kenapa dibilang begini? Dia sudah mau datang lagi ke sini untuk menimba air. Karena Bapak Ibu, orang kalau sebegitu kan akan jadi cemooh tetangga tuh. Jadi sudah mau dia mungkin semua mau dapatin orang. Jadi memang salah satu juga alasan dia ingin sekali ada parigi dengan ini air kan apa? Dia sudah mau datang di sumur ini kan apa? Dia mungkin baru mau keluar rumah orang sudah cerita. Oh, kenapa ini perempuan ini? Oh, kenapa ini perempuan ini? Apalagi pas dia timba air tuh, oh paling, kenapa sudah tahu tuh kalau CCTV dan kalah CCTV di dinding tuh, CCTV dan 2 mata, paling dia supir, orang semua cerita, pas Tuhan Yesus bilang ada air yang tidak akan membuat kamu haus lagi, betapa dia sangat menginginkan karena dia sudah perlu datang di sumur tuh. Dia ada sumur lain, tapi ternyata Tuhan membalikkan cerita itu bahwa Ngana itu akan, kalau pastor bilang tadi ada cerita bahwa dia itu akan kembali ke suami yang terakhir ini dan akan dipulihkan. Ada yang cerita yang bilang dia lempar yang batu dan ada tuh perempuan itu, tapi dia akan kembali ke suaminya yang mungkin yang kelima itu dan tidak berbuat dosa lagi. Itu ada cerita yang lain. Dan di sini setelah selesai dengan cerita bahwa Tuhan sudah memulihkan kehidupannya, orang lihat bahwa di ayat yang terakhir itu di ayat 39 sampai 42 banyak orang Samaria yang percaya kepada Yesus hanya karena perempuan Samaria ini. Jadi bayangkan di saat dia statusnya sebagai seorang pesina dan dia sudah keluar rumah, dia semua mulia orang karena dicemooh dan sebagainya. Tapi pada akhirnya Tuhan memulihkan dia, Tuhan mengalirkan aliran air hidup buat kehidupan perempuan Samaria ini sehingga dia bisa menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang di Samaria itu. Kalau orang baca di ayat terakhir tadi, ada tuh yang menyatakan bahwa banyak orang Samaria yang percaya tentang Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi dalam pembacaan ini kita bisa melihat bahwa Yesus itu luar biasa. Apapun status kita, posisi kita, tapi kalau memang Tuhan tahu, oh ini target untuk memberitakan Injil, ini target untuk membesarkan namaku, untuk menyatakan namaku di orang-orang lain, Tuhan pasti akan mengerjakannya. Jadi di ayat terakhir tadi yang terang ada baca, yaitu di ayat baca tadi yang terakhir Yohanes 4 ayat di 52 kan 42. Nah di ayat 42 dari ayat Yohanes 4 ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Luar biasa toh, dari perempuan Samaria ini yang sebenarnya dihina, dijauhi oleh orang, yang sebenarnya sudah mau keluar rumah lagi. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengubahkan ini perempuan Samaria ini, dan dia dipakai untuk memberitakan tentang Yesus. Dia sama dengan ini KVP slogan, berguna dan berharga bagi Kristus. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi dari pembacaan ini kita mengambil rema seperti ini, tapi saya yakin di saat pun Bapak Ibu membaca pasti ada rema sendiri yang bisa diambil dari pembacaan ini. Banyak yang bisa digali dari pembacaan ini.
Tapi kita juga kadang seperti perempuan Samaria yang kadang, aduh Tuhan semalu kita berdosa sebanyak. Orang cerita tapi kekurangan. Sudah tak mau bagaimana dan kayak selima aku setuju muka ke orang kadang ada saat-saat orang cerita, orang bilang apa dengan orang kekurangan. Kadang sudah percaya diri, tapi sekali lagi orang hidup bukan dari kata orang, tapi orang hidup dari apa kata Tuhan. Dan walaupun memang itu kadang-kadang kan memang bikin gripet orang peterin, aduh semalu ini itu dan tapi orang penilai kan bukan dinilai dari nilainya manusia kan. Orang kan misalnya orang pakai baju ini mahal-mahal, orang pakai tas, orang punya rumah besar, orang nilai dari situ, itu penilaiannya manusia. Tapi orang penilaian dari Tuhan seperti perempuan Samaria ini, dia berharga di mata Tuhan, dan kita pun semua berharga di mata Tuhan. Dan saya yakin bahwa kita semua diciptakan dengan tujuan yang mulia seperti perempuan Samaria ini. Walaupun dengan kejadian dalam kehidupan yang seperti ini, tapi ada tujuan mulia yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Demikian khotbah saya. Mudah-mudahan khotbah ini bisa memberikan kekuatan kepada kita semua, termasuk saya pribadi, dikuatkan juga dengan firman Tuhan ini. Diserahkan lagi kepada pastor untuk tambahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Topik kali ini memang tidak biasa, menarik ya. Penyampaian yang full biblikal, saya bisa katakan demikian. Yesus adalah air hidup ya. Tidak bicara air secara lahiriah, tetapi air hidup yang sifatnya rohaniah, yang sifatnya kekal. Ada yang menarik sekali kalau saudara baca keseluruhannya, dan tadi ada penekanan bahwa juru selamat itu di mana tadi? Nah, ini dia. 42 bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kalau saudara bisa mengingat lagi ketika Petrus mengatakan, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus bilang, bukan kamu yang mengatakannya, tetapi Bapakku yang di surga. Dan saya percaya bahwa ketika orang-orang Samaria yang dianggap goyim, saudara perlu belajar sedikit sejarah tentang latar belakang Samaria. Samaria adalah salah satu anak dari Yakub, keturunan Yakub, maksudnya keturunan Yakub. Dan ternyata dalam perjalanan hidupnya, ini orang-orang Samaria melakukan kawin campur ya, dengan orang-orang kafir, sehingga orang Israel melihat bahwa Samaria ini lebih pantas disebut goyim. Karena aturan Torah bilang tidak boleh kawin campur, tidak boleh. Nah, mereka dianggap murtad. Ya, mereka buat skandal. Ya, kemarin kan kita sudah belajar tentang skandalizo. Ya. Orang Samaria dianggap goyim karena kawin campur. Tetapi yang menarik, tolong baca di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11 kalau tidak salah ya, atau sorry ya, maaf, ayat 8 ya, silakan ayat 8 dulu. Kisah 1 ayat 8.
kekasihku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nanti kita akan belajar khusus tentang apa sih Samaria itu, siapa Samaria itu, dan kenapa menjadi target penginjilan. Ya. Orang terlalu berpikir seluruh dunia, sedangkan yang dekat-dekat orang yang dapat jangkau. Ya. Yesus ke sana. Yesus memang sengaja. Kenapa dia harus ada di sumur Yakub itu? Karena orang-orang Samaria yang dianggap goyim pun mengklaim bahwa ini Yakub ini adalah bapa leluhur mereka. Ya. Jadi dia terhisap di dalam keturunan Yakub, Israel. Cuma karena kawin campur akhirnya dibuang, dianggap goyim, kafir. Ya. Dan Yesus suruh murid-murid pergi menyampaikan kabar baik ke Samaria. Yesus sudah lebih dulu. Ya. Yesus bilang kalau kuasa Roh Kudus itu turun, kamu akan menjadi saksiku. Nah, ketika Yesus memberikan teladan penginjilan, masuk ke daerah Samaria yang dianggap goyim, perubahan terjadi. Perempuan yang punya 5 suami ya, bisa ditiup. Dia mengaku bahwa aku tidak punya suami. Ya. Yesus bilang, benar katamu. Ya. Ini kalau saudara hanya membaca sepintas, kayaknya kalimat ini hanya ambil lewat saja lah. Ya. Tetapi ada penegasan bahwa seberdosanya perempuan Samaria, Yesus mengatakan benar. Kalau orang sudah ilfil dengan orang lain, biar dia mau bicara apapun, tetap orang bilang putar balik, pandusta, semua. Ya begitu tuh orang pemodel. Iya kan, baper. Gitu. Ini perempuan Samaria sudah mengaku, aku tidak punya suami. Yesus bilang benar katamu. Ya. Yesus tidak tambah tekan lagi, dasar sundal. Nah, kan begitu. Ya. Nah, ada sesuatu yang terjadi. Dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai metanoia, pertobatan, perubahan pikiran. Yesus kasih tahu, Yesus bilang akan datang penyembahan atau penyembah-penyembah yang benar itu bukan di Yerusalem atau bukan di atas gunung lagi orang Samaria, karena tertolak, orang bikin penyembahan di atas gunung. Tidak boleh masuk di Yerusalem. Tidak boleh. Nah, dan seterusnya Yesus kasih tahu kebenaran. Kemudian dia kasih tinggal Yesus, dan ternyata dia jadi penginjil. Coba-coba Jo. Orang bersinah di gereja, ada pasangan bersinah, kok jadi penginjil? Helen bersaksi nih boleh. Para pembunuh berdarah dingin bertobat jadi kebanggaan. Para itu si Tony Daud kan apa tuh mantannya? Dukun. Penginjil diterima, jadi gereja malah bangga. Waduh, dulu setan pakai, sekarang Tuhan Yesus pakai. Tetapi coba cari tahu ada berapa banyak orang mantan pezina, seks bebas, punya 5, yang boleh lebih tinggi dari ini perempuan Samaria. Punya 5 suami atau punya 5 istri. Apa orang bilang itu sama? Si sekarang apa 1, 2? Poligami. Iya, nah apa dia punya? Apa
Seperti KW1, KW2 istri apa? 0102. Nah, 0102. Coba-coba itu. Kalau yang model begini, mati kubur sendiri, Jo. Ya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa perempuan ini setelah dengar kesaksian Yesus, dia pergi kasih tahu orang-orang Samaria, dan mereka datang. Dia tidak kasih tahu tentang dirinya, tetapi Yesusnya. Mari jomo nih, ya ada orang di sana yang tahu persis kita hidup. Maka datanglah rame-rame. Saya ini sedikit kritis ya. Semoga dapat diterima oleh Tony Daud. Walaupun Tony Daud tidak ada sih. Dia begitu bangganya, dia bersaksi terus, dia dukun ini bla bla bla. Kayaknya ini bertobat sejati atau enggak ini? Harusnya menceritakan Yesus Kristus, bukan dia sebagai dukun. Coba perhatikan Tony Daud, diulang-ulang saja itu. Terus harusnya seperti perempuan ini, cerita Yesus yang tahu persis tentang hidupnya, dan dia menarik banyak orang datang kepada Kristus. Setelah datang, mereka akhirnya bilang, kami percaya bukan karena kamu lagi, tetapi karena kami melihatnya langsung. Nah, ini tugas kita para duta, harus bersaksi. Nggak pakai syarat harus sekolah Alkitab, nggak syarat itu. Ya. Ketika hidup kita dirubah, mengalami pertemuan dengan Kristus, metanoia, bertobat, nggak usah tunggu-tunggu lagi. Ya. Bersaksi ya, supaya Kristus yang dimuliakan. Nah, tadi saya ingin melihat bahwa di ayat yang keberapa tadi, 30 yang terakhir ya, di Yohanes ya. Yohanes 4 ayat 42. Yohanes 4 ayat 42 ya. Mereka mengatakan bahwa, jadi mereka berkata kepada perempuan, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Orang Israel sementara menantikan juru selamat Yahweh ya. Karena coba ya, ini karena saya tidak mampu mengingat dengan ya. Mari kita periksa Perjanjian Lama. Ini ada pernyataan dari Yahweh. Beritahukanlah, Yesaya 45 ayat 21, beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya biarlah mereka berunding bersama-sama, siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu. Bukankah aku Tuhan Yahweh huruf besar? Ini Tuhan huruf besar itu diterjemahkan dari kata Yahweh. Tidak ada yang lain, tidak ada Allah, tidak ada Elohim. Sekali lagi, tidak ada Elohim selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Jadi Yahweh sendiri mengatakan bahwa tidak ada juru selamat. Lalu ini orang-orang Samaria mengatakan bahwa Yesus itulah juru selamat.
Jadi kalau saudara melakukan sedikit penalaran praktis, Yesus itulah Yahweh. Kecuali ya, saudara tidak bisa berpikir apa-apa. Karena orang Samaria yang keturunan Yakub ini, yang dianggap Goyim ini, mengklaim atau menegaskan bahwa dialah engkaulah juru selamat. Dia juru selamat yang ada sementara bercakap-cakap dengan mereka. Makanya coba ada yang menarik lagi, coba diperhatikan tentang cerita dengan Samaria. Aku yang sedang berkata-kata dengan kamu. Di mana itu? Ayat hidup, berilah aku apa di mana? Di Yohanes 4 ya. 26. 26. Ayat 26. Ya. Ya, kata Yesus kepadanya, oke kita baca sebentar di atas. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Yang diurapi dalam bahasa Yunaninya Kristos, yang diurapi, Mesaya, yang diurapi. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Nah, kata Yesus kepadanya, akulah dia. Anihu, kalau bahasa Ibrani. Tapi Yesus bilang ego eimi, akulah dia. Nah dia, saya sudah kasih tahu ya, ini itu menuju kepada Yahweh, karena ini adalah kata kerja, ya. Kata kerja yang tidak selesai, ya. Verb imperfect. Ini kata ini. Jadi akulah dia, akulah Yahweh itu yang sementara bercakap-cakap dengan kamu. Makanya setelah orang-orang Samaria datang, mereka mengambil suatu kesimpulan bahwa dialah juru selamat dunia. Sang juru selamat itu sudah datang. Nah, jadi pertanyaan untuk kita pikirkan, semoga ada jawabannya. Mengapa orang Israel tidak percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah sang juru selamat? Mereka semua sedang menanti-nantikan juru selamat. Justru yang ironisnya, ini Samaria yang dianggap Goyim, kafir, justru tahu bahwa yang sementara bicara itu ya itu Yahweh, itu sang juru selamat, karena tidak ada yang lain juru selamat. Nah, kenapa? Ayo. Si pakai selubung. Ayo. Kenapa Israel tidak percaya sampai hari ini? Ciri-ciri tadi. Tunggu 4 orang. Ketemu tunggu 4 orang. Mesias mendatang menjadi raja di Israel. Sementara Yesus waktu itu ciri-ciri untuk menjadi raja. Coba. Tunggu 4 orang. Kira orang biasa kadang yang sudah baju sama. Betul. Dia mau tunggu 4 orang. Orang masuk dulu baru. Orang nanti baru ikut. Nah, Supaya Kira-kira- dicampurkan kan, kalau enggak kira-kira bagaimana? Jelaskan. Oke. Jadi memang Tuhan sengaja Israel tidak boleh percaya. Ya.
Tidak boleh punya itu. Coba mari orang lihat. Mari orang lihat di Roma pasal 11. Ya, ayat 11 mulai. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sengaja tak? Karena orang kumakbal, memang Tuhan sengaja. Tahan dulu. Sutegur ulang, mau cambuk, mau kasih hukum Taurat luar biasa lagi, mau tambah lagi, ada 613 mitzvot, mau tambah lagi, tetap orang kabal. Ya. Makanya Alkitab bilang Israel adalah bangsa yang keras tengkuk. Ya, kumakbal, orang Manado bilang. Ya. Nah, akhirnya Tuhan buat cara lain. Tuhan ambil orang ini yang goyim asli, ya, supaya orang bisa cemburu. Kan begitu. Kalau sama dengan orang Bakusidu dengan kalau Kim, ya, mama semua pisayang itu anak tetangga, Kim cemburu. Hanya Kim berapat. Nah, jadi memang sistemnya sistem kekeluargaan. Oke. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, goyim, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, goyim, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Kalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Jangan kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang, Ia tidak akan menyayangkan kamu tunas liar. Oke. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasan hatinya, yaitu kekerasan atas orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap ada dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaan itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, menurut asal mereka
akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Ayat 25, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa goyim ini lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Cocok loh tadi. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, termasuk Samaria. Luar biasa, ya. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Ayat 29 tolong perhatikan baik-baik. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Itulah Israel bangsa pilihan. Mengenai pilihan mereka adalah dikasih Allah oleh karena nenek moyang. Iya. 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 Di Samaria ada buat kesalahan. Tetapi justru Yesus menunjukkan teladan, cari dulu. Memang Yesus sengaja jam 12 siang. Sengaja. Ya, untuk menjadi teladan penginjilan. Kalau dia perintah murid-murid, engkau akan menjadi saksi itu mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Kalau murid-murid tanya, mana bukti dan? Baca itu. Jadi Yesus bukan cuma teori, tapi dia menunjukkan teladan. Dia ada di sana untuk memulihkan. Ya, sekali lagi saya menyesal karena banyak gereja mainstream sekarang yang menolak menerima, memberi kesempatan untuk orang-orang pezina, ya, punya pil pahit, ya, untuk tampil bersaksi, berguna bagi Kristus. Ya, orang-orang yang punya nomor satu apa satu tadi? 01, 02, hitungnya itu 0 berapa sampai berapa gitu ya? Mereka selalu disudutkan. Tetapi Yesus membiarkan perempuan Samaria ini untuk menjadi penginjil ketika dia diubahkan. Ya. Jangan orang berbangga hanya karena orang ada melekat duta Kristus tapi tidak berguna. Bakaca Pak perempuan Samaria. Tolong bakaca baik-baik. Perempuan Samaria tidak mengaku, bilang kita adalah ambassador of Christ Jesus. Tapi dia melakukan. Hari ini Tuhan sengaja kasih tahu atau kasih dengar ini kebenaran firman Tuhan Yesus. Perempuan Samaria tidak menunggu harus sekolah Alkitab, harus belajar secara formal, sekolah teologi, STT, baru jadi penginjil. Nah, dia langsung pergi, dia berguna bagi Yesus Kristus. Saya mau bersaksi sedikit. Ada tukang jual air galon, ya, air isi ulang. Mobil warna silver, ya. Cek kita pikir dia memang Islam asli. Ternyata dia orang Batak. Cuma kawin dengan Islam, kemudian masuk Islam, dan satu lagi bukan cuma masuk Islam, papanya nikah dengan Islam, masuk Islam, ya, ikut mamanya. Terus kita tanya, Nana ini sebenarnya asli dari mana? Dari Sumatera, Pak, dari Batak. Oras, Pak.
Kita bilang, bro, karena memang kita langganan, boleh nggak kita kirim firman Tuhan setiap pagi? Oh boleh Pak. Jadi setiap hari, kalau saudara baca kita full kirim tiap hari itu dia, kita kirim juga ke dia. Ya. Menjadi berguna. Kita nyana mau kalah dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria tidak ada kesempatan belajar teologi biblikal, tidak ada. Teologi sistematik, tidak ada. Tetapi dia diberikan roh keberanian untuk menceritakan Yesus Kristus kepada orang-orang sebangsanya. Jadi janganlah kita banyak alasan. Banyak sekali orang punya alasan, cari-cari alasan. Semoga hari ini bisa menyadarkan kita, sekecil apapun juga yang Tuhan kasih kepercayaan, mau 2 talenta, 3 talenta, 5 talenta, pakai itu. Ya, pakai itu. Oke, hari ini berkat perempuan Samaria datang kepada kita supaya kita tidak boleh terlalu banyak berdalih. Ya. Mulai dulu yang orang terdekat. Jadi contoh dulu. Ya. Jadi contoh. Ya. Ceritalah tentang siapa Yesus, bukan siapa kita. Siapa kita yang penting. Yang penting sama sekali. Kalau mau bercerita cuma cerita tuh saya semua. Begitu kan? Orang kalau baca cerita, kita biasa saja. Orang yang tidak tertarik siapa kita, tetapi kalau cerita tentang siapa Yesus, pengenalan pribadi, bertemu dengan Yesus, dia tahu kita. Ya. John Calvin pernah berkata begini. Ya. Walaupun banyak orang yang tolak John Calvin dan segala macam hujatan, ya ada disebut Calvinisme dan segala macam, tapi John Calvin bilang begini, untuk mengetahui siapa Anda, kenallah siapa Yesus itu, dan dia akan kasih tahu siapa Anda. Ini luar biasa. Ini mungkin saja dia ada belajar dari perempuan Samaria. Iya. Untuk tahu siapa Anda, siapa saya, kenallah dulu, tahu dulu siapa Yesus. Dia akan kasih tahu siapa Anda. Perempuan Samaria itu juga bilang dia tahu semua tentang kita. Iya. Itu luar biasa. Iya. Jangan orang keasikan cerita siapa orang. Nanti itu orang bilang, cuma lamu dia punya duduk berdiri, jatuh bangun, kita tahu. Ya. Oke, jika ada pertanyaan tentang perempuan Samaria, disilahkan, karena memang dia bertemu dengan Sang Juru Selamat. Ya, dahsyat. Yesus itulah Sang Juru Selamat, Yesus itulah Jehovah, dialah Yahweh Elohim.